Bapak Ibu, jadi hari ini gua mau melakukan pengocoran cabai ya, yang kemarin setelah kita bersihin gulmannya. Tapi ini gua mau ngocor cabai yang udah masa generatif yang udah berbuah ya. Dan untuk proyek kemarin kan pencabutan gulma itu belum selesai. Nah, itu nanti dilanjutin sama Bapak dan gua nanti mau ngocor, Pak. Ya, urin kelinci yang udah gue fermentasi ready ya untuk kita lakukan penyemprotan pengocoran ya. Kandungannya cukup bagus, dia lengkap, NPK nya ada, jadi ya pupuk alami dari hasil ternak kita sendiri. Oke, jadi ini udah sampai di parkiran tadi. Motor ditinggal ya karena nggak pakai rantai ban, dan penting gua jalan karena kalian bisa lihat jalannya seperti ini. Mantap. Jadi pengocoran hari ini gue menggunakan urin kelinci di mix dengan HCl. Nah, karena minggu-minggu beberapa lalu itu gue melakukan pengocoran juga. Ini masih ada beberapa yang gue tinggal. Ini HCl nya dan ini urinnya. Nah, untuk airnya karena di kali juga banyak, makanya kita ngambil di bawah aja. Untuk di tandon kita pakai besok-besok ya. Kita ngambil di bawah dulu karena mumpung airnya ngalir, Pak.
Kita gas ya, ini udah tangki dan cuaca mendung Pak. Walaupun mendung kayak gini, tapi karena ini gue melakukan pengocoran, jadi insya Allah aman Pak. Kecuali kalau ngelakuin ya itu penyemprotannya itu menurut gue cukup riskan ya. Kalau dalam kondisi mendung kayak gini, takutnya tiba-tiba hujan. Nah kalau kayak gini kita tiba-tiba hujan itu insya Allah aman. Ini teman-teman bisa lihat karena kondisi curah hujan semakin hari semakin tinggi, tuh banyak dodol yang mengalami busuk. Nah ini bentar lagi besok lah kemungkinan kita lakukan penyemprotan menggunakan nordok ya untuk mengatasi jamur-jamur ini berkembang lebih jauh lagi supaya langsung teratasi ini Pak. Kalau dibiarin aja tuh takutnya nih menyebar kemana-mana. Teman-teman bisa lihat ini korban selanjutnya tuh, busuk layu fusarium. Ini masa tanam bareng ya sama yang sebelah sini dan sama ini tuh bareng semua, cuman ini terkena penyakit keriting daun jadi pertumbuhannya terhambat dan dia kerdil tuh Pak. Dan ini kita mulainya dari sini ya. Ini tadi gua udah ambil dari bawah dan ini kita pindahin sini. Kita nanti ngambilnya dari tandon aja buat nyuplai yang di atas sana biar nggak terlalu jauh Pak. Teman-teman bisa lihat ini ada satu pohon cabai, sebenarnya bukan cuma satu, ada banyak juga yang dia tumbang ya tuh jatuh gini. Nah sebenarnya itu harus kita sanggah menggunakan bambu atau kayu biar dia tetap tegak berdiri, karena ini tanahnya tuh dia berpasir ya, dia akarnya nggak terlalu mencengkram ke bawah atau dia nggak terlalu dalam ya tuh. Dan ini juga udah miring, jadi pohon-pohon yang rimbun dia bisa tumbang.
Teman-teman ini lihat di atas ini, di paling atas ya, itu di bawah ini gua sembari nanamin kacang kacang panjang sayuran di pinggir-pinggiran seperti ini tuh. Ini baris ke sana, cuman waktu penyemprotan waktu itu di atas ini kan dilakukan penyemprotan. Nah ini kacangnya itu terkena penyemprotan, jadi beberapa ada yang mati Pak, ada yang mati. Dan kalau teman-teman bisa lihat ini di atas ini tuh cabenya yang paling menurut gua kelihatan kurang enak gitu. Karena apa? Karena di sini tuh banyak yang terkena keriting dan kuning, penyakit kuning. Nah jadi ini ada satu, berapa tuh kalian bisa lihat nih, teman-teman bisa lihat tuh, ini tuh yang di bawah. Jadi satu pohon terkena, kalau penyakit kuning itu bisa menular ke beberapa pohon di sekelilingnya. Ya mungkin karena ini gua ngatasinnya telat. Nah kalau dari keriting daun sendiri nih seperti ini contohnya, ini kena keriting dan kena kuning juga nih Pak. Nah itu sebenarnya kalau keritingnya aja bisa sembuh. Contohnya ini contohnya keriting. Sebelumnya itu terkena keriting Pak, cuman ini setelah gua lakukan penyemprotan ini udah sembuh sekarang ya tuh, kalian bisa lihat udah pulih. Nah kalau yang ini itu lengkap, dia keriting dan penyakit kuning. Semoga aja nanti bisa pulih. Kemarin sih udah gue lakukan penyemprotan dengan bahan aktif abamectin ya, jadi semoga bisa lekas pulih nih Pak. Buat yang di atas ini serempak dia kena. Dan teman-teman bisa lihat juga ini ada pohon pisang yang udah hidup. Nah jadi ini sembari apa ya, kita hanya melakukan pengocoran cabai. Ini juga tadi gue ikut kocor ya, biar pertumbuhannya makin cepet juga. Ini pisangnya pisang mas, cuman belum full ya, ini satu kebun ini belum full, baru beberapa pohon aja di bawah-bawah ini, karena ya tenaganya dibagi-bagi Pak gitu. Temen ini bisa juga lihat ini ada tanaman timun yang buat tanam waktu itu, cuman ada beberapa pohon dan yang lainnya juga udah banyak yang mati. Terus ini buahnya juga ada yang terserang banget buah, jadi banyak banget yang apa ya, yang nyerang lah intinya di kebun itu. Dari si tanaman timun juga ada penyakitnya, si cabai juga tadi terkena ya, ada beberapa penyakit juga, keriting dan layu. Jadi untuk ngatasin itu ya pinter-pinter yang nanam aja, pinter-pinter gua gitu Pak di sini buat ngatasin itu gimana solusinya gitu. Pengocorannya ini yang sebelah sini udah selesai, tinggal yang sebelah sana, seberang sana tuh itu nanti gua mungkin ngambil airnya dari bawah lagi, dan kemungkinan 1 atau 2 tangki lagi, habis itu pulang ya. Ini udah terik banget, udah siang nih Pak. Jadi itu mungkin video gua tutup di sini, sampai jumpa di video selanjutnya.